Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pak Yanu Official. Kali ini, saya akan update info lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya, agar sobat semua tidak ketinggalan dengan update info terbaru di channel ini. Dianggap terlalu murah, warga di Mojoroto, Kota Kediri tolak penaksiran tol Kediri Tulungagung. Kediri, JP Radar Kediri, sejumlah warga terdampak tol Kediri Tulungagung di Kelurahan Mojoroto menolak appraisan atau penaksiran harga. Ini setelah dalam musyawarah Kamis 14 Desember lalu, harga yang ditawarkan oleh tim pengadaan tanah TPT dianggap masih jauh di bawah harga pasar. Ada pula tanah pekarangan yang dalam appraisal disebut sebagai tanah sawah. Seperti diungkapkan oleh Nur Baladina, salah satu warga terdampak. Menurutnya, saat musyawarah di Balai Kelurahan Gayam, pada Kamis lalu warga diberi 3 opsi terkait ganti rugi, yakni berupa uang, tanah, atau saham. Sebelum memilih uang, tanah, atau saham, kan kami harus tahu jika uang nilainya berapa, tanah lokasi dan ukurannya gimana, kalau saham jumlahnya berapa, kata perempuan yang akrab disapa Ila itu dengan nada tanya. Menjawab pertanyaan yang sama, menurut Ila tim pengadaan tanah hanya menyebut jika nanti warga yang terdampak akan diberitahu. Rupanya, setelah musyawarah itu, harga tanah langsung keluar. Tanah milik perempuan asal Malang itu hanya dihargai 1,3 juta rupiah per meter persegi. Selebihnya, dia juga mendapat kerugian non-fisik sekitar 50 juta rupiah. Padahal, menurut Ila tanah miliknya merupakan pekarangan. Pada tahun 2019, lalu dia membeli tanah tersebut 21 juta rupiah per ru. Selain harga yang tidak sesuai, Ila juga menyoal kesalahan penulisan kriteria tanah. Tim pengadaan tanah mengklasifikasikan tanah pekarangan itu sebagai tanah sawah. Untuk tanah pekarangan lain warga terdampak lainnya, dihargai 2,2 juta rupiah per meter persegi. Lanjutnya, meski nantinya nilai ganti rugi yang didapat Ila disamakan dengan tanah pekarangan lain pun, menurutnya masih jauh di bawah standar. Karenanya, dia tetap menolak harga yang ditawarkan. Katanya akan diperbaiki klasifikasi tanah menjadi tanah pekarangan. Nanti, tutur perempuan yang sedianya akan membangun kos-kosan di tanah tersebut. Terpisah, Puji Hartine, warga Mojoroto lainnya juga menolak harga hasil appraisal. Perempuan berusia 65 tahun itu menyebut tanahnya dihargai terlalu murah, yakni kurang dari 20 juta rupiah per ru. Padahal, Puji menilai lokasi tanahnya strategis, yakni dekat dengan Universitas Brawijaya dan Ponpes Al-Mahrusia, seharusnya bisa 30–35 juta rupiah per ru, terangnya. Untuk diketahui, sedikitnya ada 37 warga Kelurahan Mojoroto yang mengikuti musyawarah Kamis lalu. Dari jumlah tersebut, belum ada satupun warga yang menyatakan sepakat. Mereka masih menunggu perubahan harga appraisal terbaru. Kalau tidak ada perubahan harga di musyawarah kedua, warga tidak akan datang, tegas Puji. Untuk diketahui, di Kelurahan Mojoroto total ada 294 bidang tanah terdampak tol Kediri Tulungagung tahap 1. Selain 37 orang yang diajak musyawarah Kamis lalu, ada 126 orang lainnya yang sudah diajak musyawarah terkait hasil appraisal. Hasilnya, sebanyak 121 orang menyatakan menerima harga yang ditawarkan. Adapun 5 lainnya menolak. Pembayaran untuk 121 bidang tanah yang terdampak sudah dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Kediri Jandani Asa melalui Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan Tutur Pamuji. Selain pembayaran di Kelurahan Mojoroto, menurut tutur pembebasan tanah terdampak tol Kediri Tulungagung terus bergulir ke kelurahan lainnya, termasuk di Kelurahan Gayan, Mojoroto.
Tim independen dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP sudah menyelesaikan penaksiran harga atau appraisal tanah terdampak. Kelurahan Gayam kemarin 14 Desember sudah musyawarah. Untuk musyawarah pertama di Gayam itu sebanyak 37 bidang tanah. Ujar tutur sembari menyebut pihaknya masih memberi waktu bagi warga untuk berdiskusi dengan keluarga usai mengikuti musyawarah tentang nilai ganti rugi tersebut. Karena biasanya ada peserta musyawarah REIT yang statusnya bukan ahli waris, tapi hanya mewakilkan. Jadi mereka butuh berdiskusi dulu dengan keluarga, sambungnya. Hingga kemarin menurut Tutun sudah ada 11 pemilik tanah yang menyatakan setuju dengan nilai ganti rugi. Adapun sisanya masih akan bermusyawarah dengan keluarga. Sesuai rencana, pembayaran uang ganti rugi UGE akan dilakukan minggu depan. Karena ini sudah akhir tahun mendekati tutup buku, akan kami jadwalkan pembayaran segera sebelum pergantian tahun, tandasnya Desember atau awal Januari nanti. Setidaknya, sebanyak 65 pemilik bidang tanah terdampak di Kelurahan Semampir sudah diminta mengosongkan tanah dan bangunan paling lambat Sabtu 23 Desember nanti. Setelah tahap pengosongan tanah dan bangunan itulah, pembangunan tol akan dimulai. Khusus untuk tanah terdampak di Kelurahan Semampir, masih menyisakan satu bidang tanah yang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung ME. Gugatan diajukan karena pemilik tanah menolak nilai ganti rugi yang diajukan tim pengadaan tanah TPT. Demikian untuk update info kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.